kali ini kita akan mengadakan tour di sekitar rumah Chong Afi Mansion ini. Boleh silakan. Nah, sekarang ini kita sedang bersama dengan kakak. Perkenalkan, nama saya Rinsyana Fitona, saya selaku pemandu wisata di sini. Nah, di sini kami mau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Chong Afi Mansion ini. Kalau menurut kakak, apa sih yang menarik dari Chong Afi Mansion ini? Jadi menurut saya yang menarik tentang Chong Afi ini yaitu bangunannya. Terus cerita tentang Chong Afi ini karena Chong Afi ini dikenal sebagai dermawan di kota Medan ini. Dan juga dia wali kota Tiongkok masa itu. Kalau boleh tahu, kan ini bangunan itu berbentuk rumah kak. Terus kapan ini dijadikan sebagai objek wisata? Jadi museum ini atau rumah ini dibuka pada tahun 2009. Nah, terus kan ini banyak nih desain-desainnya. Jadi desain interior dan arsitekturnya itu bergaya apa gitu? Jadi bangunan ini bermangsa Eropa, Chinese, dan Melayu juga. Oke, kita mulai dari sini. Dan di sini ada ruang tamu Chong Afi, dan di sana kita lihat ada foto keluarga Chong Afi. Di sini difoto pada tahun 1920 ketika Chong Afi merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Namun 1 tahun setelah pengambilan foto ini, Chong Afi meninggal pada usia 61 tahun. Kita lanjut. Di sini ada foto Chong Afi waktu dia berusia 40 tahun. Di sini dia mendapatkan gelar Maida, bukan berarti dia angkatan muda, namun dia pemimpin Chinese di Medan Kerajaan. Di sini ada ruang tamu ketika Chong Afi menyambut tamu dari Kesultanan Delhi. Jadi ini ruangnya identik dengan Melayu. Dan di sini juga ada foto Sultan Delhi ke-9. Sultan Delhi ini adalah owner istana Mangga. Jadi Sultan Delhi ini dengan Chong Afi mereka berteman akrab dan mereka berkontribusi dalam pembangunan Masjid Raya. Oke, jadi di sini ada ruang utama yang identik dengan Eropa. Jadi di sini Chong Afi menyambut tamu dari Eropa maupun dari luar lainnya. Jadi seperti barang ini seperti meja masih asli dari Cina, lampunya dari Eropa. Oke, dan di sini juga ada ruang kantor Chong Afi. Dan di sana kita lihat ada sertifikat dari bank karena dulunya Chong Afi ini seorang banker juga. Oke, dan di sini juga ada ruang tengah. Ruang tengah ini sumber sirkulasi masuk darah ke museum ini dan mereka mempercayai ruangan ini sumber rezeki kepada keluarganya. Kalau boleh tahu kak, pertama kali rumah atau museum ini dibangun kapan ya kak? Terus sejarahnya gimana gitu? Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1895 sampai pada tahun 1900. Jadi masa pembangunan museum ini kurang lebih 5 tahun dan rumah ini juga diadakan Chong Afi kepada istri ketiga. Ya, karena Chong Afi itu mempunyai 3 istri, istri pertama dari Cina, istri kedua dari Malaysia dan istri ketiga dari Binjai. Kira-kira kak luas bangunan museum atau rumah itu? Kalau luas bangunan ini 4.000 meter persegi, kalau ikut tanah depan sama tanah belakang 6.000 meter persegi. Luas banget ya. Iya, luas. Jadi sekarang ini kita berada di Ruang tengah. Karena bangunan ini punya ruang tengah atau sumber sirkulasi masuk darah ini, dan mereka mempercayai ruangan ini sumber rezeki kepada kita. ini kan bangunan ini kan udah kurang lebih 100 tahun nih kan kak. Jadi kan kalau biasanya tuh kalau udah 100 tahun nggak ada mengalami renovasi ataupun semacamnya. Kira-kira kalau Chong Afi Mansion ini udah terlalu renovasi berapa kali ataupun berapa? Oh ya, jadi bangunan ini masih utuh. Ya, jadi pada zaman dulunya bangunan ini masih utuh, bentuknya juga masih utuh. Namun yang direnovasi seperti catnya yang kurang sama asbesnya yang udah rusak. Cuma itu aja sih. Jadi untuk perubahan kayak tata letak itu emang dari rumah ke museum itu masih sama persis? Ya, masih sama.
warnanya juga nggak ganti ya, Kak? Warnanya cuma penambahan doang sih. Berubah dari merah ke coklat. Bukan. Lalu Udah dari dulu. terus kalau misalnya cara pemeliharaannya kayak merawat gitu gimana? Kalau soal merawat itu masih keluarga, belum masih pemerintah. Jadi museum ini masih swasta, belum diserahkan sama pemerintah. Kalau soal perawatannya masih milik keluarga, masih hak keluarga. Berarti keluarga juga rutin kemari, terus sekitar berapa kali sih? Kalau soal keluarga, soalnya keluarganya tinggal di samping kanan museum ini, Berarti sekitaran situ masih juga. sekitar museum. Baik, kita lanjut ke lantai 2. Baik, di sini ada ruang dansa Chong Api. Ketika Chong Api dan keluarganya merayakan party di ruangan ini. Jadi di sini ada ruangan party. Dan di sini juga ada ruangan milik dari anak ketujuh Chong Api. Jadi di sini ada ruang keluarga Chong Api dan ini ada penghargaan piagam dari generasi Chong Api. Dan lukisan yang di atas ini dilukis langsung oleh orang Belanda. Dan di sini juga ada art gallery. Ini dilukis langsung oleh mahasiswa Unimed pada tahun 2009. Dan di sini ada kunjungan duta besar mengunjungi museum ini pada tahun 2021. Ini lukisan karya. Iya, dilukis langsung oleh mahasiswa Unimed. Baik, jadi di sini ada ruang dapur dari keluarga Chong Api. Jadi barang-barang ini masih hasil peninggalan dari Chong Apinya sendiri. Dan di sini juga kita lihat ada barang tradisional. Ini pengiring beras dari Jepang. Jadi dulu mereka mempunyai 3 tungku yang pada zaman dulunya menggunakan kayu bakar. Ya, jadi sini kita lihat ada cobong asap supaya asapnya tidak menguap pada ruangan ini. Jadi barang-barang ini masih still original sampai sekarang. Baik, dan sebelum Bapak Chong Api meninggal, dia sempat menuliskan surat wasiat dalam bahasa Belanda, namun sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan di sini kita lihat ada proses pemakaman Chong Api dan warga Medan ini semua ikut menggotong peti Chong Api dan dibawa ke Pulau Prayan, dan itu gambar makam Chong Api di Medan ini juga. Baik, di sini juga ada souvenir di dalam museum ini juga diperjualbelikan. Dan di sini juga ada coffee shop Tiongkok sekarang di museum ini. Dan sebelah kanan ini ada rumah